Halo Sobat Sinemapedia, pada episode kali ini kita akan membahas tentang 5 deretan film terburuk versi Sinemapedia. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya ya, agar kalian gak ketinggalan info menarik tentang film-film lainnya. Film yang disutradarai oleh Tom Hopper ini menjadi salah satu dari urutan film terburuk. Sangat disayangkan karena film ini merupakan film yang diadaptasi dari pementasan musikal Broadway dengan judul yang sama karya Andrew Lloyd Webber pada tahun 1982. Film ini menggandeng banyak nama besar seperti Taylor Swift, Idris Elba, James Corden, Ian McKellen, dan Jason Derulo. Film Cats sendiri mengisahkan tentang suku kucing bernama Jellicles yang harus membuat keputusan soal kucing mana yang akan pergi ke Heaviside Layer dan kembali hidup sebagai manusia. Cats membawa pulang 6 piala kemenangan, mulai dari film terburuk, aktor pendukung terburuk yang diraih oleh James Corden, aktris pendukung terburuk oleh Rebel Wilson, serta naskah dan sutradara terburuk untuk Tom Hopper. Beberapa alasan yang membuat Cats dinobatkan sebagai film terburuk, seperti bentuk karakter yang mengerikan. Bahkan beberapa kritikus film menyebutkan bahwa film Cats memuat animasi yang tidak nyaman untuk ditonton, karena film ini berisi karakter berwujud manusia berbentuk kucing yang dinilai menyeramkan apalagi untuk anak-anak. Film ini sendiri memperoleh rating 2,8 dari IMDb dan 19% dari Rotten Tomatoes. Sungguh disayangkan ya, padahal film ini sendiri mengeluarkan biaya produksi sebesar 100 juta dolar, namun hanya memperoleh pemasukan sebesar 17 juta dolar saja. Baywatch berkisah tentang kehidupan tim elit penjaga pantai Florida. Film ini merupakan daur ulang dari serial TV dengan judul yang sama pada tahun 80-an. Kehidupan para penjaga pantai ini menjadi lebih menantang setelah mereka menemukan narkotika di kawasan pantai yang dikelola oleh Victoria Leeds. Victoria Leeds sendiri diperankan oleh Priyanka Chopra. Keterlibatan Dwayne Johnson dalam Baywatch rupanya tidak menolong film ini dari skor buruk. Beberapa faktor membuat film ini mendapat rating rendah, seperti efek visual yang digunakan pada film ini bukanlah yang terbaik untuk film sekelas Hollywood, seperti scene kapal terbakar dan beberapa adegan di pantai. Film ini sendiri memiliki rating 5,5 dari IMDb dan 17% dari Rotten Tomatoes. Setelah merilis Venom Let There Be Carnage pada 2021 lalu, Sony Spider-Man Universe kembali dengan film terbarunya pada tahun ini. Film tersebut adalah Morbius yang sebenarnya sudah rampung sejak 2020, tapi terpaksa tertunda akibat pandemi. Morbius mengisahkan sosok Michael Morbius yang diperankan oleh Jared Leto, yang juga memerankan karakter Joker pada film Suicide Squad pada 2016. Ia merupakan seorang dokter yang mencari cara untuk bisa menyembuhkan penyakit darah langka yang dimilikinya. Ia nekat menyuntikkan DNA kelelawar vampir ke dalam tubuhnya. Akibat dari eksperimennya tersebut, ia berubah menjadi vampir yang haus darah. Sayangnya, film ini memiliki rating buruk yaitu 5,2 dari IMDb dan 16% di Rotten Tomatoes. Film tentang villain dari Spider-Man ini dibuat dengan rating untuk usia 13 tahun ke atas, sehingga beberapa adegan pembantaian jadi gagal terkesan brutal. Adegan-adegan potensial yang menggambarkan kesadisan Morbius pun terlihat tidak maksimal karena terbentur rating umur tersebut. Urutan berikutnya ada Resident Evil Welcome to Raccoon City. Film garapan Johannes Robert ini bercerita tentang Raccoon City yang dijadikan pusat penelitian Umbrella Corp. Dibintangi oleh aktris Kaya Scodelario yang berperan sebagai Claire Redfield. Claire yang memutuskan untuk kembali ke Raccoon City karena merasa ada kejanggalan pada kota tersebut, dan ia menyaksikan sendiri permulaan wabah zombie. Sayangnya, film adaptasi dari game dengan judul yang sama ini malah mengecewakan banyak penggemarnya karena jalan cerita yang menyimpang. Sutradara Johannes Robert rupanya terlalu fokus membuktikan bahwa ia bisa membuat live action yang sesuai dengan game, hingga ia kurang memaksimalkan aspek cerita pada film ini. Seperti gamenya, film ini lebih menonjolkan elemen horor pada ceritanya.
Namun, sayangnya penceritaan film ini terasa begitu datar untuk ukuran film horor dan kurang membangun perasaan mencekam pada penontonnya, seperti pada adegan jump scare yang membuat penonton malah kurang mendapatkan ketegangan yang seharusnya. Dan beberapa lelucon dalam film yang bertujuan untuk menjadi pencair suasana pun ditempatkan pada situasi yang kurang tepat. Untuk ratingnya, Resident Evil Welcome to Raccoon City mendapat 5,2 dari IMDb dan 30% pada Rotten Tomatoes. Nah, yang terakhir untuk deretan film terburuk ditempati oleh Fantastic Four. Film ini merupakan reboot dari film pertamanya yang dirilis pada 2005 dan 2007. Namun, sangat disayangkan, film ini justru mendapat rating yang buruk yaitu 4,3 dari IMDb dan 9% pada Rotten Tomatoes. Beberapa alasan yang membuat Fantastic Four menjadi salah satu dari deretan film terburuk adalah durasi film ini yang terhitung sebentar, yaitu 1,5 jam. Tentu, ini sangat disayangkan untuk sebuah film yang menggambarkan 4 superhero dan 1 villain. Kekurangan dari durasi tersebut tentu mempengaruhi keseluruhan film. Seperti premis sains yang terlalu berat, di mana para karakter terlalu lama menyibukkan diri di dalam laboratorium untuk membangun alat teleportasi. Tentu saja ini membuat penonton lupa jika mereka sedang menonton film superhero. Kemunculan Dr. Doom sebagai villain utama juga dinilai tidak memberi ketegangan dalam film, di mana ia sendiri baru muncul di seperempat film. Ditambah motivasinya sebagai antagonis yang tidak kuat dan cenderung tergesa-gesa. Dan ide memasukkan kepentingan pemerintah sebagai konflik tambahan malah memberi kesan klise seperti film kebanyakan. Nah, itu dia deretan film terburuk versi Cinemapedia. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video-video berikutnya ya. Dadah!